Buat pemirsa yang sedang menunggu penjelasan tentang rumah tahfiz, hari ini saya membawa DVD dari sahabat saya, Mbak Anik dan Mas Jody di Yogyakarta, yang punya kurang lebih 6 rumah tahfiz. Tapi ternyata belum bisa ditayangkan hari ini, baru bisa besok. Jadi CD-nya tadi Ustaz Albar kasih ke studio, tapi ternyata baru bisa besok. Jadi saya pikir penjelasannya sekalian besok saja. Kita ngelihat tayangan VT dari rumah tahfiz. Contoh real betapa membuat rumah tahfiz itu insya Allah mudah. Insya Allah mudah. Baik, kita ngaji dulu ya. Surah Al-Baqarah ayat 22. Pemirsa yang ada di rumah, silakan buka Al-Qurannya. Kita sama-sama mengaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda Alladzi ja'ala lakumul arda. Nah, pemirsa, lihat itu ada iramanya. Ada iramanya, ada ritmenya, ada bunyinya, ada suaranya. Ya. Jadi belajar Al-Qur'an itu mudah. Belajar Al-Qur'an itu gampang. Sebentar lagi akan ada CD audio ya, dan DVD belajar murotal sama belajar tahfiz langsung dari saya. Modelnya begini belajarnya nih. Ada nadanya nggak? Alladzi ja'ala lakumul arda. Coba, 1, 2, 3. Yang ibu-ibu. Yang bapak. Jadi kami membuat CD audio, DVD, ya, untuk membimbing ibu dan bapak semua menghafalkan Al-Quran 1 hari 1 ayat. Dan ada bukunya juga yang bisa dipakai di seluruh sekolah atau di keluarga-keluarga, insya Allah berangkat dari 1 hari 1 ayat. Nah, buat ibu dan bapak yang pada kagak sabar nunggu bukunya, nunggu CD-nya, begini aja belajarnya. Ajarin anak, panggil anak, kalau ajarin sepotong-sepotong begitu ya, insya Allah bisa hafal. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a. Belum habis kita. Dengerin dulu. Firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Pak, Bu, kita jangan belagu. Yang nyiapin semuanya, yang nyiapin kebutuhan kita, yang nyiapin hajat kita, Allah. Kalau saya bawa ini urusan ayat aman nawa itu kita, jadi benar juga. Ya, saya udah bilang dari awal penafsiran saya usahakan ke urusan kita. Insya Allah mudah-mudahan tidak menyimpang karena kita punya guru. Kita kasih tahu guru kita, guru kalau saya ngomong kayak begini, kira-kira keluar nggak dari penafsiran ayat? Fatul? Ya sudah. Udah ada ijazah dari kita punya guru, jalan. Jadi bukan kita yang menyediakan, karena bukan kita yang menyediakan, itu worry gitu.
Aduh punya utang banyak ya, aduh dari mana gitu? Kalau kita ngomong dari mana aja udah ngecilin Allah tuh. Emang Allah nggak bisa bayar utang ente? Hah? Kenapa Allah nggak bayarin utang ente? Entenya nggak nyebut dia. Entenya nggak ngelibatin dia. Entenya nggak ngundang dia. Nggak kebahaya. Nanyanya nanya otak aja. Kalau nanya otak, nggak bakal kebayar. Susah penyakit saya mah sembuh. Jum, ngentengin Allah bener. Dia kata susah. Susah itu buat manusia. Kalau buat Allah mana yang susah? Qalat Rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Begitulah kata Siti Maryam. Bukan meragukan Allah. Ini cuma curhatan dia. Ya Rob, apa ini ya saya bisa punya anak? Jangankan ketemu nikah, saya ditolak juga belum. Nggak ada satupun orang laki yang menyentuh saya. Kemudian Allah menjawab, Qala kadzalika yakhluqu ma yasha'. Emang begitu, hai Maryam. Kalau aku sudah mau menciptakan seseorang, ya begitu dah. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah udah mau nyiptain seseorang, nah kun fayakun aja modelnya. Nah kalau bapak ibu punya kesedihan, ya Allah toko saya kebakar, apa iya saya bisa bangun lagi? Maksud jangan gitu pak, ngatilin Allah tuh, jangan begitu bu. Kayak nggak ingat aja dulu bangunnya pakai HP mah. Iya juga sih, dulu kita bangun nggak pakai apa-apa, nah. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Terusan tuh ayat. Wa rasulan ila bani Israil anni qad jitukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tiri kahayati at-tayri fa'anfuqu fihi fayakunu tayran biiznillah. Lebih susah mana? Lebih susah mana orang yang udah punya penyakit kanker stadium 4 sembuh? Lebih susah mana nih? Dibanding sama Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa-nya aja udah mukjizat, betul nggak? Nggak ada laki, nggak ada suami, tidak terjadi koitus, tidak terjadi persetubuhan, jadi anak. Dianya aja udah mukjizat, beliaunya saja sudah mukjizat, masya Allah. Dan mukjizatnya mukjizat terjadi apa? Nabi Allah Isa ya bikin burung-burungan dari tanah. Fa'anfuhu fihi, lalu ditiup sama Nabi Allah Isa. Fayakunu tayran biiznillah, jadi burung beneran. Susah mana bayarin utang ente sama membuktikan kuasa Allah yang kayak gitu. Lebih susah mana membuat ente yang udah pada usia perkawinan 10-15 tahun jadi punya anak. Lebih susah mana? Lebih susah bikin burung dari tanah tuh. Asal benar-benar mau geber-geberan sholat malam, geber-geberan sholat duha, tos-tosan sedekah, nggak mungkin kun fayakun nggak datang. Wa ubri'ul akma, bahkan Nabi Isa ya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bisa nyembuhin penyakit, yang buta bisa melek lagi. Bahkan wa uhyil mauta. Wa ubri'ul akma wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Dan dia kemudian bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Masa yang belum mati buat Allah susah untuk dihidupin beneran? Belum mati. Kadang-kadang kita Masya Allah ngelihat yang pada nungguin, yang pada bergiliran mati. Yang ditungguin seger bugar. Betul nggak? Semuanya biiznillah. Nah, perkara tadi itu urusan kayak nawa itu yang saya bilang tadi. Jangan kita kecil hati. Tapi Ustaz, benar nih kalau saya niat membagi haji orang tua saya nyari, saya datang ke rumah orang tua saya,
saya bakalan bisa punya duit. Kan yang nyediain bukan saya, bos. Nih, ada ayatnya tuh. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Jangan-jangan malah Allah ngabulin bukan cuma orang tua. Sebab apa? Orang tuanya kemudian nangis, mencium dia punya ubun-ubun. Sini nak, dipeluk sama orang tua. Dicium. Saya merinding juga nih ngomong begini. Allahu Akbar, betul. Dicium mak kita. Mak doain. Mak doain. Biar yang pergi bukan cuma emak. Tapi kamu. Istri kamu. Anak-anak kamu. Kita pergi mudah-mudahan dengan doa emak. Meminta maaf. Udah lama gak ngadain kamu pergi haji. Pergi umroh. Emak doainnya supaya kamu bayar utang sama emak. Mungkin aja di dialog sehari-hari. Mungkin. Kalau Allah kabulkan, bukan cuma urusan kita punya duit buat dia, tapi urusan kita punya duit beramai-ramai pergi. Nanti asik nih di depan pohon korma, di bawah pohon korma gitu ya, begitu keluar dari Masjidil Haram, subuh-subuh. Ya, yang laki nungguin bininya, yang bini nungguin lakinya gitu. Di pintu keberapa kan suka janjian nih. Janjian ya apa? Di pintu keberapa gitu, ya janjian. Begitu pada ngumpul, Masya Allah, dengan modal 2-3 real kita beli roti sama beli susu, pakai teh gitu, udah nikmat bener. Nggak nyangka ya mak, nggak nyangka, tuh gitu. Tahu nggak? Ya rizki dari Allah. Nggak nyangka ya mak, bener, nggak nyangka. Subhanallah, makanya lo jangan sampai nggak nonton MNC gitu. Promosi. Nah, orang tua yang pada nonton, yakin saya, mulai dari saya tadi ngomong aja udah doain anaknya. Betul nggak? Betul nggak? Ibu-ibu nih, bapak-bapak yang pada punya anak, ngucap nggak kira-kira dari batin nih? Mudah-mudahan anak saya termasuk yang datang kepada saya. Ngucap nggak? Bohong kalau dia nggak ngucap, Pak. Beneran saya ngomong. Coba ya, habis dialog, habis segmen ini kita dialog ke floor. Habis segmen ini Ustaz Albert siap-siap. Kita dialog diantaranya pemirsa ada Haji Salim nih yang membawa Kiai Haji Fuad Abbas beserta istrinya yang sudah hafal Al-Quran 30 juz. Sejak kecil buta matanya. Allahu Akbar. Ada di tengah-tengah kita. Haji Salim nanti berniat mengantarkan uang untuk program umroh tahfiz 2 orang. Subhanallah. Nanti kita dialog juga sama kawan-kawan TKI, TKW dari Hong Kong. Masya Allah nih. Jauh-jauh dari Hong Kong. Mereka datang ke tanah air, nawaitu untuk membangun rumah tahfiz di kampung halaman asalnya di Ponorogo. Ya, kita coba nanti dialog setelah jeda iklan yang berikut ini. Silakan.